Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pendalaman materi pada mata kuliah Komputer 2. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pembuatan grafik pada R. Oke, boleh sambil kerja. Yang lagi free, boleh dibuka laptopnya sambil dibuka software R-nya. Nah, sebelum, ke materi yang sesi 4, yaitu yang grafik, pada minggu lalu itu ada satu materi yang masih, nyangkut, masih belum terbahas. Nah, kita pagi ini bahas sekilas sebentar ya. Oke, saya izin share screen. Nah, mmm, jadi, melanjutkan materi yang minggu lalu, eee, sekarang kita bahas terlebih dahulu tentang komputasi saintifik dan matriks. Nah, ini termasuk di materi sesi 3 dan kalau di modul berarti ada di modul 3. Nah, jadi untuk capaian pembelajaran, setelah mempelajari ini, teman-teman diharapkan mampu mengaplikasikan fungsi R untuk komputasi saintifik, entah itu dalam fungsi matematika dan juga pembuatan kurva fungsi matematika. Selain itu, teman-teman juga diharapkan mampu menggunakan fungsi untuk komputasi saintifik dalam mencari akar fungsi dan bentuk fungsi polinomial. Kemudian yang terakhir, teman-teman diharapkan bisa menerapkan fungsi R untuk komputasi saintifik dalam fungsi-fungsi probabilitas, yang mana nanti kita bahas ada, probabilitas diskrit dan juga, yang kontinu. Nah, untuk sekilas saja, sambil review materi. Nah, berikut ini adalah fungsi-fungsi matematika yang sering digunakan di R. Jadi ibaratkan R itu adalah sebuah kalkulator. Jadi R adalah, alat bantu gitu yang memudahkan kita dalam melakukan perhitungan atau dalam melakukan suatu proses komputasi. Sama halnya seperti, kalkulator ya, kalkulator saintifik itu kan ada kita bisa ngitung sin, kita bisa ngitung cos, bisa ngitung tangen gitu. Nah, sama, di R juga kita bisa melakukan perhitungan-perhitungan matematis. Nah, berikut ini kalau misalkan kita mencari sinus di fungsi R, kita menggunakan sin, buka kurung, ini nanti ditulis misalkan sin 30, tutup kurung, nanti akan muncul hasilnya berapa. Sama ketika teman-teman kalau misalkan melakukan perhitungan menggunakan kalkulator. Nah, di R ini Eee, kalau misalkan di kalkulator itu kan fungsinya terbatas ya. Nah, kalau di R ini banyak sekali kita bisa melakukan perhitungan atau operasi matematika yang sangat kompleks sekalipun, gitu. Oke, selanjutnya ini ada contoh, nanti kita bisa praktek bareng-bareng menggunakan R. Jadi ini langsung saja saya sambil buka R-nya, jadi kita bisa belajar sambil melakukan, jadi learning by doing. Karena, untuk mata kuliah komputer 2 ini, kita akan lebih banyak, menggunakan R gitu ya. Kalau R kita baca saja itu nanti jadinya abstrak gitu. Jadi kita harus melakukan pemrograman itu atau menuliskan sintak maupun kode-kodenya menggunakan software R. Kalau teman-teman di sini pakai R-GUI tidak masalah, sama saja seperti yang sudah kita bahas minggu lalu. Nah, kalau saya di sini menggunakan RStudio. Oke, jadi di sini contohnya adalah, eee, diketahui vektor X
Elemen-elemennya itu adalah bilangan ganjil antara 0 sampai 10. Hitunglah log X base 2 dan log 10, eksponensial X, log eksponensial X, dan eksponensial log X. Berikan hasilnya dalam sebuah data frame atau tabel. Nah, pertama-tama kita buat X-nya dulu nih teman-teman. X-nya itu adalah bilangan ganjil antara 0 sampai 10. Jadi, misalkan ini X sama dengan kita pakai fungsi namanya sequence, atau kalau di R kita tuliskan SEQ, kepanjangan dari sequence. Nah, sequence ini, kalau misalkan kelebihan dari RStudio, dia langsung munculkan, oh, SEQ ini adalah sequence generation. Jadi dia akan men-generate sequence atau data dengan urutan atau rentang tertentu gitu, dengan beda tertentu gitu. Nah, di sini kita klik aja, otomatis akan langsung muncul buka kurung dan tutup kurung. Ini sekali lagi kelebihan dari RStudio. Kalau misalkan teman-teman menggunakan RGUI, ini tidak akan muncul, sarannya atau kayak pop-up gitu, ini tuh buat apa gitu. Nah, kelebihan dari RStudio kita bisa tahu nih ini buat apa. Nah, kita masukkan, kan tadi perintahnya bilangan ganjil antara 0 dan 10. 0 itu ganjil atau bukan? 0 kan nggak termasuk ganjil ya. Jadi nanti yang kita print itu kan angkanya 1, 3, 5, 7, sampai 9. Karena yang diminta adalah bilangan ganjil antara 0 sampai dengan 10. Nah, jadi di sini kita tuliskan from-nya itu sama dengan 1. Sampai berapa? Sampai 10. Nah, by-nya itu 2. Kenapa 2? Karena kan jaraknya gitu, jarak antara bilangan pertama itu selisih 2 gitu kan, misalkan 1 ke 3 bedanya, atau misalkan kalau di, fungsi aritmatika, itu kan ada yang namanya beda atau selisih. 1 ke 3 kan selisihnya 2, 3 ke 5 selisihnya juga 2. Jadi by 2 ini adalah selisih bilangan pertama dengan bilangan kedua dan ketiga, dan seterusnya. Jadi kalau dalam deret deret aritmatika, itu kan 1, 3, 5, 7, 9 itu bedanya adalah 2 atau jarak, bilangan n ke n+1 itu 2. Nah, coba kita print. Nah, muncul kan X-nya itu 1, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian kita hitung log X base 2. Nah, kalau teman-teman ingat pelajaran SMA tentang logaritma, itu kan, eee, logaritma itu sebenarnya kan dari pangkat gitu ya. Misal A log X sama dengan C. Nah, A-nya itu adalah base-nya atau basisnya gitu. Nah, di sini dimintanya base-nya adalah 2. Jadi kalau misalkan, mau menghitungnya, ya udah tinggal misalkan saya punya variabelnya namanya log 2 sama dengan log X base 2. Nah, kalau kita print log 2 hasilnya seperti ini. Ini tuh X-nya ngambil dari yang atas tadi, 1, 3, 5, 7, 9. Selanjutnya kita hitung log 10X. Misal ini log 10, saya kasih nama variabelnya log 10 sama dengan log 10X. Kita print, ini hasilnya untuk yang log 10. Begitu seterusnya. Ini tinggal dilanjut aja ya sendiri. Nah, saya beri contoh cuman 3 saja. Nah, ini perintahnya kan tampilkan dalam bentuk data frame. Nah, kalau misalkan teman-teman mau, ini kan bentuknya vektor. Nah, kalau mau dijadikan data frame, kita bisa menggunakan fungsi cbin. Nah, ini cbin. Cbin itu apa? Combine R objects by rows or columns. Jadi,
C itu kolom. Jadi intinya untuk membuat data frame. Jadi dari vektor-vektor ini kita buat menjadi data frame. Karena kita udah punya X, kita tinggal masukin saja X, kemudian ada log 2, kemudian ada log 10. Nah, ini kan jadi data frame, jadi tabel gitu, jadi satu. Kalau yang tadi kan pisah-pisah sendiri-sendiri. Nah, untuk yang seterusnya mungkin teman-teman bisa coba sendiri, di laptopnya masing-masing. Oke, kita kembali ke PowerPoint. Nah, selanjutnya, membuat kurva. Nah, untuk membuat grafik, kurva, gambar menggunakan R nanti, saya akan lebih jelaskan di materi yang, sesi 4, yaitu tentang pembuatan grafik. Ini kita skip dulu, nanti kita buat bareng-bareng, kita perdalam lagi di sesi yang selanjutnya. Oke, untuk selanjutnya adalah akar. Nah, di sini kalau menggunakan R, itu kita bisa menggunakan fungsi yang namanya unit root untuk mencari akar. "Bu, ini kok ribet ya?" Maksudnya kok banyak gitu. Nah, sebenarnya, tanpa teman-teman menuliskan ini semua, cukup yang unit root F, ini F adalah fungsinya apa, kemudian intervalnya itu dari mana, dari berapa sampai berapa, itu tuh sudah muncul hasilnya. Nanti kita coba sama-sama kita buktikan di R-nya. Jadi agar teman-teman tidak overwhelmed, tidak, banyak yang diingat, tapi sedikit tapi nyantol gitu ya. Nah, di sini nanti kita coba. Nah, contoh ya, kita, switch-switch gitu ya dari PPT ke R. Oke, kita coba untuk mencari akar. Oke, yang ini clear ya, ini biar nggak ribet, saya clear. Kalau teman-teman mau tahu tipsnya untuk clear output di R itu pakai Ctrl L, atau kalau misalkan pakai RStudio di sini ada icon sapu tinggal diklik. Oke, ini saya buka script baru aja, biar nggak kecampur sama yang sebelumnya. Nah, ini diketahui suatu fungsi, carilah akarnya gitu. Nah, persamaannya itu adalah E pangkat X sama dengan 5X kuadrat. Yang pertama-tama kita buat adalah kita tuliskan fungsinya. Misalkan fungsinya saya buat di variabel namanya F. Berarti F sama dengan function. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar tentang cara pembuatan function ya. Sama kita buat function. Nah, ini function muncul kan. Nah, inputnya apa? Inputnya adalah X. Nah, karena di sini kan kita ketahui di sini ada E pangkat X sama dengan 5X kuadrat. Nah, ini, eee, ini tipe ya, harusnya 5X. Ini kalau misalkan teman-teman operasikan matematika, pindah ruas gitu ya, kita bisa menuliskannya jadi E pangkat ini kayaknya salah deh, ini bukan sama dengan, ini harusnya kurang. Jadi persamaannya adalah E pangkat X dikurangi 5X kuadrat. Nah, samakan sama yang ini, sama yang di gambarnya juga. Jadi ini ada kesalahan penulisan, bukan sama dengan tapi dikurangi. Jadi langsung kita tuliskan E pangkat X. Nah, kalau di R, E itu kan eksponen. Nah, eksponen itu pakai, simbolnya EXP kalau di R. EXP buka kurung X dikurangi 5 dikali, kali kalau di R pakai bintang, X pangkat pakai kayak tanda petik gitu, bukan petik sih ya, kayak ini, V kebalik pangkat 2. Nah, ini sudah kita tuliskan fungsinya. Kemudian, kita sebenarnya tanpa menggambar kurvanya, langsung menggunakan fungsi yang unit root F interval ini,
bisa langsung muncul berapa sih akar-akarnya itu. Nah, namun agar kita bisa dengan mudah memvisualisasikan gitu atau, kalau di kalau di matematika, akar-akar itu kan, eee, grafik ketika dia itu memotong sumbu X gitu ya. Ini kalau misalkan saya zoom, saya gedein kemudian saya tuliskan di sini, saya buat garis. Jadi, akar-akar kalau di matematika, mungkin teman-teman udah belajar di matematika 1 atau di kalkulus gitu. Nah, akar-akar dari suatu fungsi itu kan, eee, ketika grafik itu memotong sumbu X ketika X-nya itu 0. Jadi, akar-akarnya itu nanti akan di sini sama di sini. Nah, kenapa kok kita perlu gambar dulu nih, biar kita itu bisa menentukan intervalnya, biar nggak kejauhan gitu. Berarti untuk akar yang di sini, itu kan intervalnya antara -1 sampai dengan 0. Kemudian akar yang sini, akar yang positif, itu antara 0 sampai dengan 1. Jadi di sini itu menentukan intervalnya itu nggak ngawur gitu. Jadi kenapa kok kita perlu menggambar dulu fungsinya, agar kita tahu ini tuh, gimana sih bentuk fungsinya, apakah dia tuh kurvanya itu cembung atau cekung gitu kan, biar tahu, eee, lebih tepatnya akar-akarnya itu nanti dia ada 2 akar atau hanya 1 atau mungkin kalau misalkan bentuknya kayak gelombang gini kan memotong sumbu X-nya ada banyak gitu. Nah, gunanya digambar, untuk mengetahui bentuk dari fungsi tersebut, dan juga untuk menentukan intervalnya dalam mencari akar-akarnya. Oke, dari sini clear ya? Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom chat. Oke, kita kembali ke R-nya yang tadi. Oke, kita coba kita gambar dulu menggunakan perintah curve. F F ini dari sini ya, kita udah buat fungsinya, kita namain F. Kemudian -3 sampai 3. Nah, apa Bu -3 sampai 3? -3 sampai 3 itu, seberapa jauh rentang X-nya. Jadi ini kan -3 ini sampai 3. Jadi kita tuh mau gambar kurva ini tuh dari, rentang berapa sampai berapa. Nah, di sini kita pakai contoh -3 sampai 3. Nah, untuk yang lain-lain, misalkan ini kan ada call, ini dark red, ini main kurva fx, ini tuh hanya kayak kondimen-kondimennya gitu. Kalau misalkan mau teman-teman tulis juga nggak apa-apa, biar lebih lebih eye catching gitu grafiknya. Ini misalkan saya pakai warna green, biar beda. Kemudian main ini untuk memberi judul. Misalkan judulnya kurva atau misal biar beda grafik, fungsi. Nah, kemudian kita run. Ini belum ke-run F-nya. Kalau misalkan ada error gini teman-teman jangan panik ya, dibaca dulu apa sih salahnya gitu. Kayak yang pertama tadi, "Oh ini could not find function f." Oh iya saya tadi belum nge-run F-nya apa. Nah kemudian kok error lagi, "Oh ini nggak cukup karena kan saya pakai setengah layar ya, jadi dia tuh nge-print-nya kan nanti munculnya di bagian sini, di bagian plot ini." Nah karena saya tadi itu, pakainya setengah layar jadinya nggak cukup gitu, makanya ada margin too large gitu kan. Nah, saya coba geser, nah udah muncul kan ini, kalau misalkan mau di-zoom, pakai diklik aja zoom, ini udah kelihatan grafik fungsinya. Nah, eee, kalau misalkan teman-teman mau nambahin, mana sih yang grafik ini yang bersinggungan dengan 0, X-nya sama dengan 0, itu bisa, teman-teman ketik upline untuk menambahkan garis vertikal maupun garis horizontal. Nah, ini untuk membuat garis horizontal sama dengan 0.
Nah, ini untuk jadi biar di sini itu tahu mana sih, di titik mana sih sebenarnya akarnya itu. Nah, akarnya itu di titik sini sama yang sini, berarti antara -1 dan nol sama satu. Nah, jadi dari sini, langsung saja kita buat, menggunakan fungsi unit root. Nah, tadi fungsinya root root, kita masukkan fungsinya dan kita masukkan intervalnya sama dengan C. Kenapa kok ada C-nya? Karena kita masukkan 2 angka. Jadi harus ada C-nya. Antara -1 sampai 0. Ini untuk, akar yang negatif. Jadi ketemu ini akarnya adalah -0,37. Jadi titik yang sini, di sini itu adalah, -0,37, titik pasnya gitu ya. Kemudian kita coba buat untuk yang akar yang positif. Kita ketikkan sama ada C-nya, tapi jaraknya kita ganti. Jadi 0 sampai 1. Kita run, nah keluarlah hasilnya ini adalah akarnya, yaitu 0,6. Nah, jadi berarti titik yang ini, yang di sebelah sini, yang ini kalau misalkan teman-teman lihat yang sebelah ini itu hasilnya adalah 0,6. Oke. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau misalkan belum ada yang tanyakan, kita lanjut saja ya. Nah, yang akan kita bahas adalah fungsi, untuk mencari nilai maksimum lokal atau nilai optimumnya. Yang mana sih nilai optimum itu bedanya apa sih sama yang tadi, sama akar-akar? Nah, jadi kalau di matematika, akar itu ketika, yang tadi, yang ini kan, garis ini, yang titik ini, sama yang titik ini, yang intinya grafik itu bersinggungan dengan bersinggungan dengan Y-nya itu 0 gitu. Nah, kalau titik optimum, itu titik puncaknya ada di mana? Nah, kalau di sini sebenarnya titik puncaknya itu bukan di sini ya, bukan yang di 0 sama 0, tapi sebenarnya agak geser ke sini. Jadi kita itu pengen tahu titik optimumnya atau kalau misalkan kurvanya ini kan cembung ya, kurvanya gini. Titik optimumnya itu ada di mana, itu kita menggunakan fungsi optimize. Kalau misalkan kurvanya cekung yang kayak gini, berarti kan titiknya ada di bawah gitu. Nah, sama fungsinya menggunakan optimize. Nah, namun apa yang membedakan, kalau yang tadi kan grafiknya gini, berarti dia itu kan cembung gitu ya, titiknya ada di atas, makanya dia maksimumnya itu true. Kalau misalkan nanti bentuk grafiknya seperti ini, nanti maksimumnya diganti false, seperti itu. Nah, kita coba di R-nya. Nah, untuk mencari nilai maksimum, kita menggunakan perintah optimize. Optimize ini sebenarnya sama saja ya, mau pakai Z atau mau pakai S, itu hasilnya sama aja. F, interval. Nah, Bu, kenapa kok intervalnya -1 sampai 1? Nah, kita lihat lagi nih, tadi di gambarnya. Nah, jadi kenapa kita butuh untuk menggambar dulu, kita tuh biar tahu intervalnya. Jadi titik puncaknya itu sebenarnya kan antara -1 sampai dengan 1 di sini gitu. Makanya kenapa intervalnya kita tuliskan antara -1 sampai dengan 1. Di C, -1 sampai 1, ini maksimumnya kita buat true. Oke, nah jadi keluar nilai titik
optimumnya adalah 0,11. Jadi, titik yang puncaknya itu adalah nilainya adalah 0,11. Jadi bukan 0 pas gitu, tapi 0 lebih dikit banget gitu. Nah, kemudian objektif. Objektif itu apa? Objektif itu, nilai Y-nya. Jadi kalau misalkan ini kan titik puncaknya misalnya di sini. Kalau ditarik garis ke Y-nya, ke fx-nya, itu nilainya adalah 1,055. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kemudian ini untuk, polinomial. Ini sepertinya tidak banyak, jadi kita bisa skip saja, mungkin teman-teman bisa dipelajari sendiri kalau misalkan fungsi polinomial di R itu sudah menyediakan package untuk membuat fungsi polinomial, yaitu menggunakan package polynom f atau package yang namanya polynom. Ini. Oke, jadi kalau kita buat polinomial itu grafiknya seperti ini ya. Nah, kita masuk ke probabilitas. Jadi menggunakan fungsi-fungsi probabilitas. Sedikit mereview mungkin materi di metode statistik atau di materi di mata kuliah lain, fungsi-fungsi probabilitas itu ada 2. Jadi ada fungsi probabilitas diskrit, nanti juga ada yang kedua, ada fungsi probabilitas kontinu. Nah, kalau di diskrit, nanti kita sama ya, di kontinu maupun diskrit, intinya kalau fungsi probabilitas nanti kita akan, belajar tentang yang namanya nilai kepekatan atau density, atau yang sering kita sebut adalah PDF, probability density function. Tapi kalau di yang diskrit, itu namanya nilai massa peluang atau PMF, probability mass function. Kita juga belajar tentang nilai kumulatif atau yang biasanya kita singkat CDF, Cumulative Density Function. Dan kita juga belajar tentang nilai kuantil dari suatu, probability tersebut. Nah, apa hubungannya dengan R? Nah, ini contoh misalkan kita punya distribusi binomial ya. Tadi kan kita kalau di R itu gampang nginget-ngingetnya. Kan kalau binomial itu binom. Nah, di depannya ini ada huruf D, D binom. Oh, berarti dia itu untuk mencari nilai densitasnya, PDF atau PMF. Kalau di diskrit namanya PMF, kalau di, kontinu namanya PDF. Kemudian untuk yang depannya P, ini untuk menghitung kumulatif atau menghitung CDF-nya. Kalau untuk menghitung kuantil pakai Q, Q binom. Untuk membangkitkan data itu pakai R. R itu kepanjangan dari random random data gitu ya, R binom. Jadi ini untuk mengingat-ingat. Nah, kemudian ini tuh default-nya gitu, depannya itu default-nya memang seperti ini di R. Nah, tinggal ganti yang belakangnya. Kalau misalkan binomial kan pakai binom. Nah, kalau misalkan yang diketahui adalah Poisson, distribusi Poisson, ya tinggal diganti D-Poiss, P-Poiss, Q-Poiss, R-Poiss, dan seterusnya. Kalau misalkan distribusinya normal, berarti tinggal D-norm, P-norm, dan seterusnya. Jadi diingat-ingat huruf depannya saja, gitu ya teman-teman. Oke. Nah, ini ada contoh, mungkin kita nggak akan membahas semuanya, mungkin hanya bahas mungkin 2 soal ini ya. Jadi, ini adalah, sebuah dadu dilempar 12 kali. Setiap kali pelemparan, peluang muncul angka genap adalah setengah. Misalkan X adalah banyaknya angka genap yang muncul dari percobaan pelemparan dadu tersebut, hitunglah peluang X sama dengan 5. Jadi, kalau misalkan teman-teman ada soal seperti ini tuh pasti distribusi binomial. Jadi ketika di R menggunakan D binom.
Jadi kita coba saja di R-nya. Nah, tadi, D itu untuk apa? D itu untuk menghitung PDF atau PMF. Nah, kenapa kok pakai yang ini pakai D-binom, terus kemudian yang kedua kok pakai P-binom, P bukan pakai D, padahal kan ini, sama gitu ya. Bukan sama sih, maksudnya, kalau yang D itu kan menghitung PDF-nya, sedang ini kan sama dengan gitu, tandanya kan sama dengan. Jadi ketika X-nya ya pas gitu, pas 5. Tapi kalau yang soal nomor 2 itu ketika X-nya kurang dari sama dengan 5. Kalau angka 1 itu kan juga kurang dari sama dengan 5, berarti ini tuh jalan gitu, jadi kumulatifnya dari 1, 2, 3 sampai 5. Makanya, kenapa menggunakan P-binom bukan yang D-binom. Ingat P tadi untuk menghitung kumulatifnya atau CDF-nya. Jadi kita coba yang nomor 1 dulu, yang pakai D-binom atau nilai, PDF-nya. Jadi langsung diketik saja, langsung D-binom, ini kalau misalkan pakai RStudio langsung dia muncul nih, ada hint-nya, ada clue-nya yang harus dimasukkan. Yang harus dimasukkan yang pertama itu ada X-nya, kemudian ada size, ada prop. Nah, untuk yang log ini boleh kalau misalkan mau logaritma gitu ya, nggak ditulis juga nggak apa-apa. Jadi D-binom X-nya itu sama dengan 5. Kemudian size-nya. Size-nya itu apa? Size itu adalah, N-nya kalau di distribusi binomial. Berapa kali sih ini melakukan percobaan ini, pelemparan dadu ini? Nah, di soal ini diketahui N-nya adalah 12. Kita tuliskan Z-nya 12. Kemudian kita tulis prop-nya, probability-nya. Prop-nya di sini adalah setengah. Kita tulis 0,5 gitu, kalau mau ditulis 1/2 juga nggak apa-apa, tapi biar gampang kita pakai 0,5. Kemudian kita run, ini hasilnya adalah 0,19. Bu, ini kenapa kok ada warning gitu ya? Nah, warning itu hanya peringatan kalau dia itu muncul. Walaupun ada warning, itu nggak masalah, kecuali kalau misalkan baru error gitu, itu kan pasti nggak muncul output-nya. Nah, itu baru ada yang salah nih sama sintak yang kita buat. Tapi kalau masih warning, kan peringatan gitu ya, hati-hatilah. Jadi nggak diabaikan saja tidak apa-apa. Nah, kita coba yang nomor 2, kita pakai P-binom. Paham ya kenapa kok yang atas pakai D-binom, yang bawah pakai P-binom. Karena yang tadi itu, yang ini kan tandanya kurang dari sama dengan, ini juga kurang dari sama dengan. Jadi ini tuh kumulatif jalan gitu ya, dari X-nya itu, eee, bukan hanya satu titik, tapi dari rentang gitu. Makanya dia itu kumulatif atau penjumlahannya sampai dengan 5. Nah, P-binomnya kita tulis. Misalkan ini X-nya, ini kan ada banyak ya, 5, 6, 7. Kalau misalkan teman-teman mau ngitung satu-satu nggak apa-apa, tapi ini tuh kenapa ada C, kemudian langsung dituliskan semuanya, biar nanti output-nya jadi satu gitu, biar nggak ngulang-ngulang berkali-kali. Jadi langsung kita jadikan satu, 5, 6, 7, kemudian size-nya sama, size-nya kan 12. Propnya juga sama seperti soal nomor 1, propnya 0,5 atau setengah. Kemudian kita run, error ya ini. Oh, ada yang tahu kalau error ini kenapa kok error? Nah, ini karena kurang tutup kurung. Iya, kurang tutup kurung nggak sih? Atau udah lengkap tutup kurungnya? P-binom error in size.
unused argument X. Oh, ini ya. Jadi dia tuh kalau X nggak mau. Nah, kalau diganti Q baru mau. P binom. Oh iya, ini karena di sini kalau teman-teman lihat, ini kan dia Q gitu inputnya. Jadi kalau mau diganti huruf lain itu ternyata R-nya nggak mau baca. Jadi harus sesuai Q-nya berapa. Yang ini tadi, gara-gara salah di sini. Oke, untuk mencari probability peluang distribusi binomial, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut saja. Ini pembahasan yang sebelumnya ya. Ini kita coba ke contoh yang kedua. Suatu percobaan binomial dilakukan dengan 20 kali uji coba dengan probabilitas keberhasilannya sebesar 0,5. Fungsi R untuk menghitung peluang mendapatkan paling tidak 3 keberhasilan adalah, nah kita coba menggunakan R. Nah, di sini diketahui percobaannya itu dilakukan sebanyak 20 kali. Nah, berarti 20 itu apa? Kalau di distribusi binomial, 20 itu adalah N-nya. Berarti N-nya 20. Kemudian, peluang keberhasilannya atau probability-nya itu 0,5. P-nya tulis 0,5. Nah, di sini ditanyakan berapa sih peluang untuk mendapatkan paling tidak 3 keberhasilan. Minimal 3 gitu yang berhasil. Nah, eh, di sini kita menggunakan fungsi yang ini. Jadi kita hitung dulu peluang mendapatkan kurang dari 3. Itu berapa? Nah, kemudian setelah dapat nilai peluang kurang dari 3 itu berapa, kita kurangi. 1 dikurangi nilai peluang itu. Nah, jadi yang pertama kita hitung peluang untuk mendapatkan kurang dari 3 keberhasilan. Misalkan peluangnya saya namakan peluang kurang 3. Itu pakai P binom 3. 3 dari mana? 3 kan ini, kita pengen tahu berapa sih peluang mendapatkan kurang dari 3. Berarti kurang dari 3 itu 3 dikurangi 1. Berarti kan 2. 2 itu kan kurang dari 3. Kemudian size-nya sama dengan N. N-nya tadi kan kita sudah definisikan N-nya 20. Atau kalau misalkan teman-teman langsung nulis N gini juga nggak apa-apa, atau mau langsung nulis size-nya 20 gitu sama aja. Kemudian prop-nya sama dengan 0,5. Nah, peluang kurang dari 3 itu sekian. Nah, kemudian kita hitung berapa sih peluang paling tidak 3 keberhasilan. Berarti paling tidak minimal. Kalau ini tadi kan kurang dari 3-nya. Nah, yang kedua yang ditanyakan itu bukan berapa sih peluang kurang dari 3, tapi berapa sih peluang minimal 3 yang berhasil. Nah, berarti kalau minimal 3 yang berhasil kan bisa yang berhasil itu 3, 4, 5, dan seterusnya gitu. Nah, sedangkan yang ngitung yang atas ini, kita itu menghitung keberhasilan yang kurang dari 3, berarti ngitung yang berhasilnya 0 kali, 1 kali, sama 2 kali.
makanya ini 3 min 1. Nah, baru kita hitung yang, peluangnya mendapatkan minimal 3 yang berhasil. Peluang minimal 3 yang berhasil, itu kita kurangi saja 1 dikurangi hasil dari yang atas. Kemudian kita print. Nah, ini hasilnya. Jadi peluang, mendapatkan paling tidak 3 keberhasilan itu adalah 0,99. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, ini untuk yang kontinu, jadi kalau yang diskrit tadi ada binomial, ada Bernoulli. Nah, kalau yang kontinu nanti kita bahas tentang distribusi normal, log normal, distribusi T, distribusi gamma, dan seterusnya. Nah, sebenarnya konsepnya itu kalau di R itu hampir sama dengan, yang diskrit tadi. Kalau misalkan mau nyari PDF-nya pakai D, di depannya D, ada huruf D-nya. Berarti kalau misalkan pakai normal, berarti untuk mencari PDF dari distribusi normal itu di R kita pakai dnorm. Kemudian kalau misalkan mau nyari kumulatifnya pakai P. Kalau distribusinya normal berarti P-norm. Kalau nyari kuantilnya pakai Q. Berarti, eh, ini Q-norm untuk mencari kuantil. Kemudian kalau mau merandom data dengan distribusinya normal itu pakai R-norm. Begitu seterusnya. Pun kalau misalkan pakai distribusinya itu gamma, berarti tinggal diganti yang belakangnya pakai D gamma. Eh, gamma. Dan seterusnya gitu ya. Intinya konsepnya sama seperti, distribusi diskrit yang tadi, tinggal ganti-ganti aja belakangnya mau pakai distribusi yang mana. Oke, ini udah selesai. Untuk sedikit review tentang komputasi statis komputasi saintifik dan matriks. Oke, dari sini ada yang mau didiskusikan? Kalau misalkan nggak ada yang tanya, kita lanjut ke materi yang sesi 4, yaitu tentang grafik dalam pemrograman R. Oke, jadi ini ada di modul 4. Setelah belajar ini, apa sih yang diharapkan teman-teman tuh bisa apa? Nah, setelah belajar ini, teman-teman itu diharapkan bisa mengaplikasikan perintah level tinggi pada grafik, membuat tampilan grafik untuk data multivariat, dan mengaplikasikan perintah level rendah pada grafik. Nah, jadi intinya nanti kita akan membahas tentang, ya gimana sih seputar cara kita menggunakan, membuat grafik menggunakan R. Oke, jadi, di R itu, secara garis besar, grafik itu dibagi menjadi 3 kelompok dasar. Yang pertama ada fungsi-fungsi level tinggi, level rendah, sama interaktif. Nah, level tinggi itu apa? Jadi level tinggi itu fungsi-fungsi untuk membuat tampilan grafik baru atau yang pertama kali gitu. Jadi, pertama kali kita buat grafik, misalkan pakai fungsi plot X, Y gitu. Kemudian muncullah grafiknya. Misal grafiknya gini, seret gini ya, ini X-nya, ini Y-nya. Nah, pertama kali teman-teman membuat ini, itu yang teman-teman gunakan adalah, fungsi-fungsi level tinggi. Nah, kemudian ada yang namanya fungsi-fungsi level rendah. Apa itu fungsi-fungsi level rendah? Nah, di sini itu gunanya adalah untuk memberi informasi tambahan gitu ya. Jadi tambahan dari yang sudah teman-teman buat grafiknya. Misalkan teman-teman pengen tahu nih titik ini, pengen buat titik di sini, nambahin titik di sini.
kemudian nambahin titik di sini, atau misal mau nambahin garis, garis di sini. Eh, sorry, atau nambahin garis di sini. Jadi, perintah atau fungsi-fungsi level rendah itu untuk menambahkan dari, fungsi level tinggi. Bakso gitu, bakso ditambah kuah, ya udah itu namanya, fungsi-fungsi level tinggi gitu ya atau bentuk dasarnya bakso. Nah, ketika teman-teman nambahin baksonya itu pakai daun bawang, pakai bawang goreng, pakai seledri. Nah, itu yang namanya, fungsi-fungsi level rendah gitu ya. Jadi, teman-teman menambahkan kondimen-kondimennya gitu. Nah, ketika teman-teman makan bakso sama kuahnya aja udah oke belum? Ya iya sih bisa dimakan, tapi kan kayak kurang sedep gitu. Sama halnya ketika teman-teman menggunakan grafik atau membuat grafik di R, apakah cukup Bu hanya menggunakan level tinggi saja? Nah, kalau misalkan dibilang cukup, ya, cukup-cukup saja gitu ya, tapi kayak kurang sedap gitu ya, karena kita nggak menambahkan kondimen-kondimennya itu. Gitu ya, bisa difahami ya, apa sih bedanya level tinggi sama level rendah dalam pembuatan grafik di R. Oke. Nah, yang terakhir adalah fungsi-fungsi interaktif. Nah, dari namanya saja interaktif gitu ya, kita tuh bisa melakukan interaksi, yang artinya grafik tersebut tuh, gampangannya bisa bergerak gitu sesuai dengan, apa yang kita inginkan. Nah, ini saya beri contoh, kalau yang interaktif di R itu kayak gimana. Jadi kalau misalkan di R, untuk membuat grafik interaktif itu biasanya itu menggunakan Shiny. Jadi nanti berbasis website gitu ya. Kalau misalkan teman-teman penasaran nih, gimana sih membuat grafik yang bisa, interaktif di R gitu. Nah, teman-teman masuk ke website ini, namanya Shiny R, di Google aja Shiny R, diklik yang ini. Ini nampak ya Google Google Chrome-nya atau masih PPT? Apakah nampak? Oke, sudah Shiny ya. Nah, kalau di R, ini teman-teman masuk yang di sini Get Started in R. Ini juga sebenarnya bisa pakai Python kalau teman-teman suka Python, tapi karena kita mata kuliah komputer 2 ini hanya membahas tentang R, jadi kita fokus yang ke R. Jadi, ini sekedar intermezzo saja, karena kalau teman-teman mau belajar ini lebih lanjut, mau membuat visualisasi yang keren-keren, yang kece, itu levelnya advance. Nah, kalau di komputer 2 ini, kita belajar tentang basic-basic-nya ya. Oke, nah teman-teman setelah masuk ke Shiny, klik galeri. Ini sebenarnya saya cuman mau nunjukin gimana sih grafik interaktif di R itu. Nah, di Shiny ini, menyediakan contoh-contoh gimana sih caranya kita membuat grafik secara interaktif di R. Nah, ini contohnya saya pakai yang K-means ya. Nah, di sini itu klaster ya, kalau teman-teman tahu K-means itu untuk klaster atau untuk pengelompokan. Di sini klasternya ada 3. Ini kan grafiknya nampak kan ada 3 warna buletan-buletannya. Kalau misalkan saya ganti jadi 5, tuh dia tuh berubah gitu. Jadi grafik interaktif tuh ya yang kayak gini, kita itu bisa, rubahnya gitu. Jadi grafiknya nggak yang statis gitu, tapi dinamis gitu. Jadi bisa berubah-ubah, bisa interaktif. Misal saya buat ganti 2 gitu ya. Nah, dia akan berubah. Coba kita ulik-ulik lagi yang bagus-bagus nih.
Jadi kalau kita nampilkan visualisasi yang bisa gerak gitu kan menarik ya, daripada yang cuman diem aja gitu. Tapi kalau misalkan dalam bentuk paper gitu ya nggak bisa gerak kan, tapi kalau misalkan teman-teman publish di website, itu nanti akan bisa interaktif kayak gini. Oke, ini tuh bisa digeser kalau nggak salah nih. Ini tahun 1995. Kemudian kalau saya geser, oh itu kan dia grafiknya berubah. Ini grafik tentang, eee, pengeluaran kesehatan sama angka harapan hidup di beberapa negara ya, di United States. Ini kalau misalkan disorot kan tuh keluar gitu ya. Jadi kalau teman-teman suka nih main-main tentang visualisasi data menggunakan R, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Nah, namun untuk yang komputer 2 ini, dia sekali lagi, hanya sampai level basic-nya saja gitu. Kalau yang ini tuh udah level advance gitu. Oke, ini hanya intermezzo saja. Untuk sekedar pengetahuan, jadi teman-teman tuh punya punya semangat untuk belajar pemrograman lebih lanjut gitu, biar, punya motivasi gitu. Nah, di sini kalau misalkan kepo tentang gimana sih cara membuatnya, di sini, di website ini udah ditampilkan nih codingannya seperti apa, tinggal diikuti saja. Oke. Oke, kita kembali ke PPT yang tadi. Oke, jadi dari sini clear ya, bedanya level tinggi, level rendah, sama interaktif. Oke, kita next. Nah, kita bahas dulu yang level tinggi. Nah, level tinggi ini akan kita bahas tentang fungsi plot. Plot ini bisa digunakan untuk objek data frame atau data dengan format data frame. Kemudian ada format data direct waktu atau time series. Kemudian ada untuk kelas faktor. Nah, fungsi, yang di level tinggi ini juga memungkinkan kita untuk membuat visualisasi pada data multivariat, yaitu menggunakan fungsi pairs, fungsi coplot, dan juga nanti kita buat histogram. Oke, yang pertama kita bahas adalah fungsi plot. Nah, sebenarnya kalau misalkan teman-teman, "Bu, ini kok banyak ya, Bu, ya? Saya bingung," gitu. Nah, eee, intinya sebenarnya ini tuh hanya tambahan-tambahan sih. Intinya sebenarnya kalau kita ngetik di R, plot X, koma, Y, tutup kurung, sampai sini saja, itu dia akan muncul gitu. Tapi secara default-nya saja. Kalau teman-teman di sini mau ganti tipenya, P itu kan poin ya, nanti munculnya, eee, nah, itu di sini sebenarnya untuk apa ya, intinya meng-custom grafiknya teman-teman. Kalau teman-teman cuma nulis ini saja sebenarnya udah cukup, tapi ya polosan gitu, mungkin warnanya hitam putih, mungkin yang muncul ya garis gitu. Kalau misalkan mau ganti warna ya inilah yang di sini itu yang kita utak-atik nih, gitu. Terus kemudian kalau misalkan mau nambahin judul, ini ada di menu main dan seterusnya. Ini ada keterangannya ya ini buat apa, xlim ini buat batas sumbu X-nya, ylim untuk batas sumbu Y. Log ini kalau misalkan, di X-nya itu diganti skala logaritmik, kemudian main ini untuk membuat judulnya, sub ini membuat subjudul, ini membuat labelnya, dan seterusnya. Oke. Nah, kita masuk ke argumen type ini. Ini kan ada type. Oh, oh iya, saya izin sebentar ya, ada menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau di sini, kita bahas type-nya dulu. Nah, di sini di R itu tipe-tipe membuat plot itu ada banyak. Nanti bisa teman-teman, utak-atik sendiri gitu. Misalkan kalau pakai titik gitu ya, jadi nanti itu type-nya P. Jadi kalau digambar nanti titik-titik munculnya, kayak gini, titik-titik gini. Kemudian kalau line, berarti nanti ya garis gitu. Kalau B itu both, berarti keduanya kita nanti, tampilnya titik sama garis. C ini seperti B, tetapi hanya bagian garis saja yang ditampilkan, dan seterusnya. Nanti kita bisa coba ya. Nah, ini membuat plot sederhana. Jadi kita coba lakukan ini di R. Oke, kita coba di R. Nah, misalkan kita punya data X, itu isinya angka 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita punya Y, isinya 2, 4, 6, 8. Nah, kita coba buat plot sederhana ya. Kita buat ini saya gedein aja biar dia tampil, nanti kalau ini nanti nggak tampil. Not warning. Oke, kemudian kita buat plot. Seperti yang saya bilang tadi, sebenarnya kita cuman buat plot X itu sudah muncul gitu. Nggak mau ternyata. 24, oh ya ini 1, 2, 3, 4, 5, ini beda beda dimensi. Nah, muncul kan ini grafiknya gitu. Nah, tapi kalau teman-teman mau, inovasi gitu, mau biar nggak cuman polosan aja, bisa diganti-ganti gitu. Misalkan saya mau ganti tipenya yang dari titik menjadi garis. Tadi kalau garis pakai line. Line itu huruf depannya L. Nah, dia akan berubah jadi garis. Kemudian mau nambahin judul. Judul itu main. Misal grafik X dan Y. Nah, dia akan muncul, apa namanya, judulnya. Kemudian apalagi yang bisa dikombinasikan, bisa kita coba-coba. Oh ya, ini warnanya, kol itu color ya. Color-nya mau saya ganti, color-nya jadi green. Mau nggak? Oh ya, ini jadi warnanya berubah biru. Jadi, pada intinya kalau teman-teman mau buat grafik yang polosan saja, plot X, Y itu sudah muncul. Namun ketika teman-teman mau berinovasi nih, mau bosen gambarnya gitu terus, nah teman-teman bisa lihat lagi yang tadi ini. Jadi apa aja sih yang bisa kita, variasikan, entah warnanya, entah judulnya, atau yang lain-lainnya, gitu ya. Oke, selanjutnya ini, kita bahas plot kalau misalkan kita punya lebih dari, lebih dari 2 data gitu ya, ini kan hanya X sama Y. Tapi kalau misalkan yang ini kita punya sebuah data frame gitu ya. Ini biar nggak terlalu lama,
Saya kopas saja datanya. Jadi di sini ada data frame. Data frame ini data X-nya ini biar nampak. Nah, ini ada data. Data X ini terdiri dari tinggi, berat, sama usia. Nah, ini kan ada 3 variabel ya. Gimana kalau buat grafik gitu. Sedangkan kan kalau misalkan buat plot yang kayak gini, ini kan cuman butuh 2 X sama Y-nya aja. Nah, kalau ada 3 gini gimana? Nah, kita bisa kombinasikan nih. Kita buat tinggi versus berat, tinggi versus usia, berat versus usia, berat versus iya, itu intinya kita kombinasikan dua-dua gitu. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa menggunakan yang ini, plot data.x. Nah, kalau gini aja sebenarnya udah muncul. Nah, yang ini PCH16 itu tuh untuk membuat ininya, PCH itu poin kalau nggak salah tuh buat ngerubah warna ininya, warna dari si titik-titiknya itu. Misal kita coba ya PCH-nya yang tadi berapa? PCH-nya tadi 16. Berubah jadi gelap gini kan. Kalau misalkan kita coba jadi 10, apa yang muncul? Oh, dia tuh jadi PCH itu buat merubah titiknya, tipe dari titiknya. Kalau 16 tadi kan hitam full warnanya, tapi kalau yang 10 ini kayak ada tanda plusnya di dalamnya gitu ya. Kalau misal saya ganti 12, dia jadi kotak-kotak. Nah, intinya untuk merubah, eee, tipe dari titik-titik tersebut. Kemudian saya pengen nambahin judul, grafik tinggi versus berat versus usia. Jadi karena ini ada 3 variabel, ada tinggi, berat, usia, jadi, bacanya gimana Bu kalau gini? Nah, bacanya adalah seperti ini. Untuk yang ini tinggi, yang ini berat, berarti ini Y-nya tinggi, untuk yang kotak ini ya, yang di bawah tinggi pas. Yang ini Y-nya tinggi, X-nya itu berat, gitu ya. Apa salah? Oh ya salah salah, sorry. Ini Y kebalik, Y-nya itu berat, X-nya itu tinggi. Jadi, sesuai dengan yang tergantung kotaknya gitu. Kalau misalkan yang atas ini, berarti yang X-nya ini berat, Y-nya itu tinggi. Kalau yang bawah ini X-nya berat, Y-nya usia, begitu seterusnya. Jadi dia tuh intinya, kombinasi dua-dua gitu, antara tinggi berat, tinggi usia, sama berat usia. Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan ya. Nah, ini fungsi plot ketika datanya adalah datanya time series, jadi berbasis waktu. Contohnya ini, plot Sungai Nil, aliran Sungai Nil. Nah, kita coba saja ya langsung ke R-nya. Pertama-tama kita attach datanya dulu. Nggak mau ya error, oh berarti nggak perlu di-attach nih. Langsung ke plot nil. Nah, kalau teman-teman langsung nulis plot nil, ya dia muncul langsung gitu. Seperti ini garis-garis datanya. Nah, yang bawah-bawah ini, yang main, LTY, dan lain-lain, itu kondimen-kondimennya gitu untuk mempercantik si grafik tersebut.
Jadi kalau misalkan kita tambahkan di sini, nah ini akan berubah gitu, udah ada judulnya, kemudian di sini tahu, oh di bawah itu tahun, di sini Y-nya itu adalah debit aliran. Ini aliran tahun berapa, dari 871 sampai 1970. Kemudian warna grafiknya diubah jadi warna biru dan ada garis putus-putus. Jadi intinya kalau misalkan teman-teman cuman buat plot nil aja nanti hasilnya seperti ini. Tapi kalau misalkan teman-teman utak-atik nih nambahin nambahin fungsi lagi, nambahin perintah lagi, nanti tampilannya akan bisa lebih cantik grafiknya, lebih informatif gitu, ada judulnya dan seterusnya gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke fungsi plot kalau misalkan bentuknya adalah faktor. Nah, di sini ada contoh nih ya, ada data kendaraan, ada mobil, motor, bus, sama truk. Nah, mobil ini muncul 50 kali, mobilnya itu 50 kali, motor 30 kali, misal busnya 10 kali, truk 15 kali. Nah, kita itu bisa menampilkan ini dalam suatu bar chart misalkan. Jadi nantinya gambarnya seperti ini ya. Jadi bus itu tadi ada 10 kali, ini busnya 10, mobilnya tadi 50, dan seterusnya. Nah, gimana caranya? Nah, caranya kita langsung coba di R, kita buat data jenis kendaraannya terlebih dahulu. Misalkan saya simpen di variabel namanya kendaraan. Kita tulis C, buka kurung, ref. Ref itu untuk mereplikasi. C, jadi direplikasi nih masing-masing ini. Mobilnya nanti direplikasi jadi 50 kali. Motornya direplikasi jadi 30 kali. Nanti kita print aja deh biar tahu kendaraan tuh munculnya apa gitu ya. Ini biar tidak terlalu lama, saya copy saja ininya. Nah, biar nggak penasaran kendaraan itu apa sih isinya kendaraan. Nah, jadi kendaraan itu isinya mobil, mobil sebanyak 50 kali, sesuai dengan replikasinya. Jadi fungsi rep itu adalah untuk mereplikasi. Jadi fungsi ini, intinya kalau dijelaskan bahasa manusia, kita itu akan mereplikasi mobil sebanyak 50 kali, mereplikasi motor sebanyak 30 kali, bus sebanyak 10, dan truk sebanyak 15. Nah, replikasi ini disimpan dalam suatu variabel namanya kendaraan. Jadi ketika teman-teman ngeprint, di-print udah di-run nih ya yang ini, kemudian dicetak kendaraan akan munculnya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman hitung, benar nggak sih mobilnya ada 50? Benar ada 50, kalau nggak percaya dihitung sendiri. Oke, nah setelah itu, apa langkah selanjutnya? Kita buat kendaraan ini, format datanya itu menjadi faktor. Jadi caranya adalah kendaraan faktor agar ini tuh nggak terbaca karakter, biar terbaca menjadi faktor. Faktor kendaraan. Nah, kalau misalkan teman-teman penasaran, apa sih kalau saya print hasilnya apa? Nah, hasilnya sama, sama yang kayak tadi, cuman tipe datanya berbeda.
Kalau yang kendaraan, dia tuh tipe datanya karakter. Namun kalau yang ini aja, itu tuh sudah berubah menjadi faktor, karena udah kita ubah menjadi tipe data faktor. Nah, selanjutnya yang kita lakukan, kita buat plot-nya, kita buat bar chart-nya atau grafik batangnya. Nah, sekali lagi coba kita buat polosan dulu ya, versi polosan. Kita plotkan kendaraan. Nah, muncul, tapi hitam putih, gitu ya. Kalau misalkan teman-teman mau ganti warna, mau nambahin judul, itu kita menggunakan fungsi yang ini. Oke, jadi kita coba ya. Eh, biar tampilan grafiknya itu lebih eye catching, lebih cantik gitu ya. Nah, berubah kan, bedakan yang tadi ini polosan, nggak ada judulnya, terus ini apa, ini bawahnya juga apa. Walaupun secara tersirat kita tuh udah paham sih sebenarnya, oh ini adalah suatu grafik untuk menampilkan jumlah dari masing-masing jenis kendaraan. Yang mana busnya itu ada 10, mobilnya ada 50, motor 30, truk ada 15 gitu ya. Namun ketika kita percantik nih, oh saya pengennya warnanya biru, saya suka warna biru gitu. Kemudian kasih judul nih kan, terus kemudian kasih label, oh yang bawah itu yang kanan ini adalah frekuensi, yang bawah ini adalah jenis kendaraan, gitu akan lebih lebih informatif lagi gitu ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke fungsi pairs. Nah, kita masuk ke data multivariat. Yang tadi kita bicara tentang data univariat, sekarang kita bicara tentang data multivariat. Nah, di sini kita menggunakan data iris. Kita buat yang ini, eh, fungsi pairs ini biasanya digunakan untuk menampilkan data multivariat. Nah, kalau teman-teman tahu, data iris ini isinya itu variabelnya ada sepal length, sepal width, petal length, sama petal width. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4 variabel. Sebenarnya hampir sama ya sama yang plot tadi yang tinggi, berat, usia. Nah, tapi kita kan kalau tadi kan pakai fungsi plot. Nah, ini kita coba pakai fungsi yang namanya pairs. Nah, gimana caranya? Kita coba run di R ya. Ini pakai data iris. Ini biar saya nggak kelamaan ngetiknya, saya langsung copy paste. Ini biar nggak liar, saya buka lembaran baru ya. Oke, jadi datanya pakai data iris, kemudian kita run. Nah, muncul pakai pairs iris. Nah, ini akan muncul seperti ini. Jadi, kalau teman-teman mau lihat sebenarnya data iris itu ada apa aja sih? Nah, data iris itu isinya ini, sepaleng, sepaluit, petaleng, petaluit, sama ada spesiesnya. Spesiesnya itu kalau nggak salah ada 3. Ada Setosa, versicolor, sama virginica. Nah, di plot ini, kenapa kok ada 3 warna ini? Nah, ini tuh menunjukkan spesiesnya apa. Gitu. Jadi ini di plot selain kalau yang usia, yang plot yang sebelumnya yang udah kita bahas sebelumnya yang jenis yang ini kan cuman satu aja gitu, univariat kan nggak dibagi menjadi beberapa jenis gitu. Ya udah sama kotak-kotak aja. Namun ketika menggunakan yang pairs yang tadi ini khususnya untuk yang data iris, ini tuh kita eh, ada tambahan nih. Ternyata titik-titiknya ini itu ada 3 spesies loh, ada virginica, ada versicolor, sama ada apa tadi, setosa. Nah,
Jadi kalau misalkan teman-teman bingung, apa sih maksud dari ini, kok Ibu langsung kopas-kopas ya? Jadi saya jelaskan ya per item gitu. Jadi pairs itu kan sudah bawaan ya, kita pairs apa gitu, untuk menampilkan grafiknya. Kemudian iris 1.4. Nah, 1.24 ini itu untuk mengambil data iris di kolom pertama sampai kolom keempat. Jadi, ngambil petaleng, sepaleng, sepaleng, sepal width, petaleng, sama petal width. Untuk yang spesiesnya nggak diambil. Jadi ngambil kolom 1 sampai dengan kolom 4. Clear ya dari sini. Kemudian main sama seperti sebelumnya, main itu untuk menampilkan judulnya. Samakan di sini data bunga iris dengan 3 spesies. Kemudian PCH. PCH tadi ingat PCH tadi untuk, tipe dari titik-titiknya. Ini pakai PCH 21. Kemudian BG. BG ini kepanjangan dari background. Karena ada jadi warnanya itu, dibagi berdasarkan kelas spesiesnya ini. Jadi unclass, iris, dollar, spesies. Sorry. Jadi membuat warnanya ini berdasarkan spesies. Jadi kalau merah berarti ini spesies yang paling atas sendiri itu tadi Setosa, kemudian kalau yang green versicolor, yang biru berarti yang virginica, itu. Jadi ini untuk menambahkan warnanya berdasarkan spesies dari si data iris tadi. Oke, kemudian selanjutnya, nah sebenarnya ini tuh pair sama plot itu hampir sama gitu, hampir mirip gitu. Ini tadi kalau kita pakai fungsi pairs, kalau coba kita pakai fungsi plot. Nah, plot tuh sama kan hasilnya. Ini nggak ada bedanya gitu ya. Hanya pairs-nya diganti plot. Untuk seterus-terusnya itu isinya sama. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Tapi sebelumnya saya izin minum dulu ya. Oke, untuk selanjutnya, yaitu tampilan grafik untuk data multivariat menggunakan fungsi coplot. Nah, apa sih bedanya coplot sama pairs? Nah, jadi kalau coplot ini, kalau kita punya 3 atau 4 variabel pada suatu data frame, maka kita bisa menggunakan fungsi coplot. Coplot ini kepanjangan dari conditioning plot. Nah, bentuk umum dari fungsi coplot itu adalah seperti ini ya, kalau cara menuliskannya. Jadi coplot buka kurung A, kemudian ada ini, simbol ini, B, ini, C, dan seterusnya. Nah, ada catatan nih, objek A dan B itu harus berupa vektor numerik. Nah, sedangkan C itu boleh numerik, boleh faktor. Apabila C merupakan faktor, maka fungsi coplot akan menghasilkan grafik tebaran A terhadap B pada setiap level dari C. Sedangkan apabila C merupakan numerik, maka C dibuat dalam selang-selang dan fungsi coplot akan menghasilkan grafik tebaran A terhadap B untuk setiap nilai C yang jatuh pada selang tertentu. Nah, kalau secara tekstual gini bingung ya? Tapi kalau kita coba lihat gambarnya, mungkin akan lebih mencerahkan. Jadi kita langsung coba buat grafiknya saja. Oke, di sini kita akan menggunakan data dari bawaan R, yaitu data empty cars. Oke, kita coba buat ya. Oke.
Ini saya buat skrip baru biar nggak campur-campur. Nah, kita panggil datanya dulu pakai data empty cars. Kalau teman-teman kepo, apa sih isinya data empty cars? Nah, pakai fungsi view empty cars, datanya ini empty cars. Nah, ini akan tampil isi dari data tersebut. Nah, empty cars ini data mobil ya. Jadi ada jenis mobilnya, ini ada Mazda, ada apa ya, Honda Civic, ini ada MPG, dan seterusnya. Ini intinya tentang mobil gitu. Nah, kita kembali lagi ke sini. Kita buat coplot. Coplot, kita buat yang polosan dulu ya, biar tidak bingung. Tadi kan kalau teman-teman lihat tadi, coplot A kayak apa sih ini, simbol kayak layar, layar. B garis C gitu ya. Nah, di sini kita coba menggunakan variabel yang MPG. Berarti MPG sama WT, ininya C-nya itu adalah variabel CYL. Nih, nggak mau. Jangan-jangan nggak ada WT. Oh, ada WT padahal. Oh, ini belum diiniin. Lupa, datanya harus dimasukin. Datanya itu dari mana? Datanya dari data empty cars. Oh ya, marginnya kurang, kurang gede. Jadi kita ulang lagi ya. Jadi kan tadi kalau bentuk umumnya A, kemudian ada garis ini B, eh, kemudian garis tegak C. Nah, ini A-nya MPG, B-nya WT, C-nya CIL. Pakai data apa? Datanya pakai data empty cars. Nah, kita buat yang versi polosan dulu. Nah, munculnya seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman mau menghias grafik ini, tinggal nambahin kondimen-kondimennya. Ini kondimennya yang bawah ini ya. Biar tidak terlalu lama, saya langsung copy paste aja. Nah, coba. Nah, ini kita eh, zoom grafiknya. Jadi ini grafik dari data empty cars. Jadi MPG itu ternyata konsumsi bahan bakar. Kemudian ini yang bawah adalah berat mobil, dan yang ini CL-nya. Oke, seperti itu intinya untuk membuat grafik menggunakan fungsi dari coplot. Oke, selanjutnya kita buat histogram. Jadi kalau histogram kan mungkin teman-teman sudah familiar ya. Histogram itu seperti apa? Kalau di R, ketika kita membuat histogram, kita bisa menggunakan fungsi his, buka kurung, tutup kurung. Nah, eh, bisa juga pakai bar plot. Nah, biasanya bar plot ini digunakan untuk data kualitatif. Jadi, datanya itu berupa faktor. Tapi kalau histogram ini lebih ke data numerik. Nah, ini ada contohnya. Jadi, kita di sini itu merandom data
yang menggunakan distribusi normal, jadi pakainya R-norm. Masih ingat kan di materi yang sebelumnya, R itu untuk me-random data. Di sini random data distribusi normal sebanyak berapa? Sebanyak 100 data. Nah, kemudian kita buat A itu sekuen antara -3 sampai 3 sebanyak 100. Ini tuh buat apa sih, Bu, yang sekuen ini? Nah, sekuen ini untuk ini, -3 sampai 3. Jadi untuk membuat yang X-nya itu, yang di bawah ini maksudnya. Nah, kemudian B-nya itu adalah denorm dari A. Denorm itu apa yang tadi? D itu untuk apa? Kan tadi ada P, ada D, kemudian ada Q, ada R. Nah, ini untuk menghitung nilai kumulatif CDF-nya dari si hasil bangkitan datanya ini. Nanti kalau kita run, hasilnya akan seperti ini. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke perintah-perintah level rendah. Nah, di perintah level rendah ini kita bisa menambahkan titik menggunakan menu point, menambahkan teks, menambahkan judul, kemudian bisa menambahkan legend, garis, kemudian bisa menambahkan upline atau garis referensi. Nah, kita langsung coba saja ya. Kita coba yang line sama upline. Jadi kita misalkan punya ini, kita buat jadi perintah level rendah itu tidak akan muncul, tidak akan bisa digunakan kalau kita nggak buat perintah level tingginya dulu. Nah, jadi yang pertama-tama kita buat perintah level tingginya dulu, baru baru kita tambahkan kondimen-kondimennya. Nah, contohnya ini, kita punya data A sama data B. Misalkan A-nya ini isinya 1 sampai 12. Kemudian B-nya ini isinya 6, 5, 7, dan seterusnya. Kita buat plot plot AB, kita buat perintah grafik level tingginya dulu nih, biar kita bisa buat grafik level rendahnya. Ini kalau ada error nggak usah panik, ini karena kurang gede. Nah, udah kan ini A, ini B-nya. Setelah itu, kita pengen nambahin titik-titik baru nih, pakai fungsi point. Nah, ini kan titiknya warna hijau. Nah, kita tuh mau nambahin titik di titik 3, 9, 8, 4, sama 11, 17. Warnanya warna ungu. Nah, tipe titiknya, tipe yang nomor 18. Kita lihat munculnya apa. Nah, jadi titik ini adalah titik yang 3, jadi A-nya 3, ininya 9. Kemudian yang titik ini A-nya 8, ininya tadi 4. Kalau ditarik garis ya, B-nya. Nah, kita bisa nambahin apa lagi nih? Nambahin teks. Kalau nambahin teks, pakai teks. Nah, untuk lokasinya itu disamain sama yang tempat kita menambahkan titik-titik yang baru. Sekarang, oh ini kita pakai labelnya P1, P2, sama P3. Kemudian kita
nambahin judul. Jadi, sebenarnya cara menambahkan judul itu ada 2 ya, bisa pakai yang main, di sini kita nambahin main sama dengan judul. Nah, ini. Atau bisa juga pakai title title. Tuh, jadi karena tadi saya udah nambahin judul, jadi dia ketimpa ya. Coba saya run lagi biar hilang. Oke. Kemudian bisa juga nambahin legend, biar tahu nih, yang warna ungu tuh apa, yang warna hijau itu apa. Menambahkan legend. Run. Nah, ternyata yang hijau itu titik asli, yang ungu titik baru. Jadi pakai fungsi yang namanya legend, top right ini agar tampilannya di atas kanan, kanan atas. Kemudian legend-nya itu karena ada 2 titik ya, green sama purple, ini yang green itu adalah titik asli, yang purple adalah titik baru, seperti itu. Kemudian ini yang nambahin line. Nah, ini untuk menambahkan line. Jadi nanti munculnya adalah, seperti ini. Jadi ini tuh garis yang menghubungkan 3 titik tersebut. Kemudian ada juga upline. Upline itu untuk menambahkan garis vertikal dan garis horizontal. Jadi caranya upline, kemudian V. V itu untuk garis vertikal, kalau H ini untuk garis horizontal. Nah, 6 itu apa? 6 itu nanti di titik di yang mana sih, di vertikal yang sebelah mana sih, itunya, gambarnya. Nah, di sini di 6, berarti kan di sini 6. Kemudian kalau horizontal, berarti 6-nya ada di sini. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, karena masih ada waktu, sebenarnya ada satu materi lagi, yaitu tentang pemeriksaan data. Ini sekilas saja ya untuk pemeriksaan data. Jadi ini adalah di modul 5. Di sini kita itu, eee, belajar bagaimana cara kita untuk memeriksa data menggunakan diagram kotak garis, menggunakan diagram dahan daun, grafik kuantil-kuantil, kemudian bagaimana cara kita untuk menyeting parameter dan layout dari grafik. Jadi sebenarnya masih ada hubungannya dengan materi yang sebelumnya tentang grafik. Jadi di sini kita belajar grafik-grafik yang lain, misalkan kayak ada, diagram kotak garis, diagram dahan daun, kemudian ada grafik kuantil-kuantil atau biasa yang kita kenal QQ plot. Nah, pada materi ini akan dibahas lebih lanjut penggunaan grafik untuk pemeriksaan atau eksplorasi data. Nah, utamanya eksplorasi data ini adalah untuk melihat pola penyebaran atau distribusi data, serta ada nggak sih outlier atau yang kita sebut dengan bahasa Indonesia yang outlier itu adalah pencilan. Nah, kenapa sih kita perlu melakukan eksplorasi data atau melakukan pemeriksaan data? Karena
sebelum kita melakukan analisis lebih lanjut, kita tuh bisa biar tahu nih gambaran dari si data itu. Jadi untuk memberi, apa ya, insight awal gitu ya, dengan nah ini hanya pendahuluan, kemudian ya jadi cara kita untuk melakukan eksplorasi data itu salah satunya adalah dengan menggunakan box plot. Mungkin teman-teman udah familiar ya, box plot itu apa. Nah, box plot itu bahasa Indonesianya adalah diagram kotak garis, gitu ya. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan kalau saya pribadi sih kayak agak aneh gitu ya, kita simpelnya nyebutnya adalah box plot gitu. Jadi kalau di R, kita bisa mencari box plot atau menggambar box plot itu menggunakan fungsi box plot, buka kurung, nanti ini diisi datanya apa. Ini contohnya seperti ini, nih box plot A, box plot B, box plot C, nanti akan tampil seperti ini. Jadi ini bisa dipelajari lebih lanjut, ada di BMP, ada di modul 5. Nah, kemudian untuk eksplorasi data kita belajar tentang diagram daun. Kalau di bahasa Inggris kan itu stem and leaf plot gitu ya. Nah, ini bisa pakai fungsi, kalau di R bisa pakai fungsi stem ini untuk menggambar diagram dahan daun. Jadi nanti outputnya akan seperti ini. Nah, grafik ini itu tuh sebenarnya setara dengan histogram. Cuman beda bentuk aja ya. Ini kalau isinya angka-angka, ini lebih ke gambar. Ini kan, ini kalau diputer, nanti bentuknya kayak gini kan. Ini kan gini, seret, gini ya. Ini kalau diputer juga hasilnya gini. Sama aja. Nah, kemudian kita belajar tentang QQ plot atau kuantil-kuantil plot. Nah, apa sih kuantil-kuantil plot ini? Grafik ini digunakan untuk memasangkan kuantil suatu data dengan kuantil sebaran peluang tertentu yang kita duga merupakan sebaran populasi asal. Nah, umumnya QQ plot ini untuk memeriksa ini tuh datanya tuh distribusinya dari distribusi apa. Nah, ini kalau misalkan kita punya data yang berdistribusi normal, nah cara untuk menggambar QQ plot itu pakai ini fungsinya. QQ line seperti ini nanti akan tampil diagram atau grafik QQ plotnya. Jadi dari sini kita tuh bisa tahu apakah data ini itu berdistribusi normal atau tidak. Kalau dia itu mengikuti garis lurus ini, titik-titiknya banyak mengikuti garis lurus, ini bisa dikatakan bahwa data ini adalah data yang berdistribusi normal. Kemudian kita bahas tentang parameter dan layout grafik. Jadi di sini itu cara kita untuk me-layout grafik agar lebih eye-catching gitu, agar lebih enak dilihatnya. Jadi kalau parameter grafik itu sebenarnya ada banyak sekali, ada 68 jenis parameter, tapi dari 68 ini hanya ada sebagian kecil yang sering digunakan. Contohnya yang sering digunakan adalah fungsi par. Iya. Kemudian ini adalah contoh-contoh parameter grafik yang paling umum digunakan. Ada ADJ, ini tuh untuk menentukan perataan teks. Ada BG, untuk menentukan warna latar belakangnya. BG kan kepanjangan dari background. Kemudian dan seterusnya. Ada fontnya, kemudian ada color, dan seterusnya. Jadi ini yang sering digunakan. Kemudian ada LTY, kepanjangan dari line type, untuk menentukan tipe garis. Jadi bisa ada solid, dash, dot,
dot dash, dan seterusnya. Kemudian ada MF call, MF row, PCH yang tadi udah kita bahas. Jadi jenis-jenis titik-titik, ada yang buletan, ada yang kotak, ada yang segitiga, ada segi 5, dan seterusnya. Jadi di R itu kita bisa mengcustom mau titik-titiknya itu mau bentuknya seperti apa. Nah, ini kalau kita ganti background-nya, biasanya kan putih gini ya, polosan gitu. Kalau misalkan berkenan buat ganti background, tapi kayaknya kalau background hijau gini, kayaknya mencolok mata gitu ya, jadi malah kurang eye catching gitu ya. Kita bisa mengganti background menggunakan fungsi BG. Jadi kan fungsi bawaannya par, kemudian BG-nya kita ganti green. Tapi saya rasa kalau misalkan background-nya hijau gini malah semakin kurang enak dipandang gitu. Jadi kayaknya lebih baik pakai yang hitam putih aja. Nah, ini untuk menampilkan beberapa grafik dalam satu Windows. Nah, biasanya kalau di R kita buat grafik gitu ya. Satu grafik itu tampil satu Windows gini kan. Satu satu gambar lah. Nah, kalau kita pengen di dalam satu gambar ini ada beberapa grafik, misal ini gambar pertama ini saya buat box plot, terus gambar kedua ini buat histogram, gambar ketiga buat apa ya, pie chart, gambar keempat ini buat kayak stem and leaf, dan seterusnya itu bisa kita tampilkan 4 grafik sekaligus dalam satu Windows atau dalam satu tampilan. Nah, caranya gimana? Caranya itu pakai fungsi yang namanya par mf row atau par mf call. Nanti kita praktekkan. Nah, contohnya seperti ini. Kita coba ya yang ini. Kita coba di R. Nah, pertama-tama kita atur dulu nih tampilannya agar biar nggak cuman satu gambar ini muncul satu grafik, tapi bisa 4 grafik seperti ini dalam satu Windows. Nah, caranya kita menggunakan yang ini, par mf row C2,2. Jadi dia itu akan mempartisi si tampilan apa ya, kanvasnya lah istilahnya ya, kanvas dari R ini menjadi 4 bagian. Jadi 2 kolom dua di atas kayak gini, dan 2 di bawah seperti ini. Nah, kita coba run. Kemudian kita pasang, kita panggil datanya pakai attach empty cars. Sebenarnya kalau pakai data empty cars seperti yang tadi itu juga sama aja. Mau pakai attach, mau pakai data itu sama saja. Sini contohnya pakai attach ya. Kemudian yang pertama kita buat scatter plot antara HP versus MPG. Nah, kita buat scatter plotnya. Nah, di sini kalau misalkan saya zoom, akan muncul masih satu ya, karena kita masih buat satu aja. Nanti kita buat keempat-empatnya. Jadi akan muncul di sini dulu. Nanti akan muncul di sini, sama di sini. Oke, jadi selanjutnya kita buat scatter plot antara MPG versus HP. Oke, kita run tuh kan muncul di sebelah kanan atas. Kemudian kita buat histogram MPG atau histogram dari miles per gallon atau jumlah konsumsi bahan bakar mobil. Nah, akan muncul di sini. Kemudian yang terakhir kita buat box plot dari horsepower. Kita buat box plotnya. Nah, akan muncul di sini. Nah, biar lebih jelas, coba saya zoom. Nah, ini kan satu satu kanvas atau satu ini ya, satu Windows itu akan muncul
4 jenis grafik. Nah, caranya yang tadi, jadi jangan lupa untuk didefinisikan dulu yang ini, par MFC 2,2. Kalau misalkan mau, cuman 3 aja, berarti nanti tinggal diganti aja 1,2 dan seterusnya disesuaikan. Jadi ini bacanya itu berdasarkan baris ya, MF row, ada nanti juga MF col gitu. Kalau MF row dia tuh akan ngeprint berdasarkan urutan baris, berarti yang ini dulu, kemudian ini, baru yang ini, sama yang ini, terakhir di sini. Oke, kemudian kalau mau melepaskan atau nggak pakai data empty cars lagi, itu pakai fungsi yang namanya detach. Kalau attach tadi buat meng-attach atau memasukkan datanya, kalau detach ini untuk mengeluarkan datanya. Seheran, pasti nggak muncul hasilnya apa-apa sih, dia itu cuman, ya intinya yang data empty cars-nya nggak dipakai lagi gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau membuat, kan ini kanvasnya berubah jadi 4 gitu ya. Mau mengembalikan lagi, ini kalau mau dikembalikan tinggal di par lagi, par LM. Ini par LM itu karena kita namainnya di sini par LM. Kalau misalkan teman-teman mau namainnya eh, window gitu, berarti di sini juga window sesuai penamaan variabel yang di atas ini. Ini untuk mengembalikan pengaturan grafiknya ke semula, biar dia tuh munculnya tetap satu-satu kayak gini. Gitu. Oke. Selain membuat layout grafiknya dari fungsi par, kita juga bisa pakai yang namanya matriks atau layout. Layout nanti di itunya menggunakan matriks. Jadi kalau misalkan ini mat M sama dengan matriks 4, 2, 3, 1, kemudian ini 2,2, layout M, nanti muncul grafiknya akan seperti ini. Nah, kalau yang ini, itu yang seperti ini. Jadi beda ya. Kalau yang ini kan 4, 2, 3, 1. Jadi bacanya itu baris dulu. 4, kemudian ke kanan, baru ke bawah, ke kanan. Sama juga seperti ini. 4, 3, karena di sini 3 dulu ya. Kalau yang ini kan 2 dulu. Jadi bacanya baris dulu. Intinya kanan, kanan, baru yang bawah. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk materi pada hari ini sampai di sini. Kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Atau ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, ini maaf, apakah file yang disampaikan bisa di-download? Kalau filenya, sebenarnya materinya itu saya ambil di ini, apa namanya, dari BMP. Jadi isinya sama saja, sama seperti di BMP. Kemudian di e-learning juga ada PPT karena itu sama ada di e-learning untuk materinya. Oke,
Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih atas partisipasi teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan Sigma, insyaallah di minggu depan. Tetap dijaga semangatnya dalam belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.